Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan ICT dalam bidang pendidikan. Ini adalah pertemuan keempat di mata kuliah ICT pada program studi di bidang pendidikan, ya, baik itu pendidikan agama Islam, pendidikan guru SD, pendidikan PGR, pendidikan guru SD, pendidikan anak usia dini dan lain sebagainya. Ya, ini kita membahas tentang bagaimana implementasi penggunaan ICT dalam bidang pendidikan sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk memudahkan pelayanan dalam sistem administrasi dan pembelajaran dengan menggunakan ICT. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja bahas tentang bagaimana pemanfaatan atau penggunaan ICT dalam bidang pendidikan ini. Yang pertama, kita lanjut aja. Ya. Oke. Yang pertama kita bahas tentang implementasi ICT ini, ya. Di implementasi ICT ini ya, kita mulai dari pendidikan, ya. Kita mulai dari sini. Nah, bagaimana pendidikan ini mampu meningkatkan SDM yang sesuai dengan keinginan bersama, ya. Jadi bagaimana SDM ini bisa dihasilkan oleh lembaga pendidikan itu memiliki kualitas yang baik, ya. Jadi dari SDM ini, dari pendidikan ini dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu melalui negeri, pendidikan yang di bawah naungan negara, ya, secara langsung, ataupun swasta, ya, dari pihak swasta terlebih dahulu, baru ke negara, gitu kan. Jadi implementasi pengembangan ICT di dalam dunia pendidikan ini itu harus mengarah terhadap kualitas, harus mengarah kepada ini. Jadi bagaimana pendidikan itu mampu meningkatkan kualitas SDM, ya, kualitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia SDM ini, ya, ataupun yang ini, ya, karena itu SDM kependidikan. Jadi bagaimana lulusan dari lembaga pendidikan itu mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan zaman, gitu kan. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia mampu hidup secara sosial, serta mampu mengimplementasikan lembaga pendidikan yang hebat, tentunya yang mampu mengintegrasikan mengintegrasikan antara keadaan yang terjadi di masyarakat dengan kondisi pendidikan yang sedang terjadi. Jadi awalnya kita harus mengarah dari bagaimana kita atau lembaga pendidikan bisa diawali dari lembaga pendidikan ini mampu melihat tentang kondisi yang sedang terjadi, ya, tentang kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Kondisi itu dalam artian bukan misalkan sekarang karena ada wabah corona, itu kita si pendidikan melihat kondisi corona, bukan seperti itu, tapi pendidikan itu harus mampu melihat peluang yang sedang ada di kondisi saat ini, ya, sehingga implementasi dalam penyelenggaraan pendidikan ini disesuaikan dengan peluang yang ada. Artinya apa? Artinya ketika ingin melaksanakan sistem kependidikan atau penyelenggaraan dalam kependidikan itu mampu mendongkrak sumber daya manusia yang nantinya dapat berkontribusi terhadap kondisi yang ada atau terhadap keadaan yang sedang terjadi. Misalkan sekarang kan musimnya marketplace, baik itu Tokopedia, baik itu Bukalapak, baik itu Alibaba dan lain sebagainya. Yang marak itu adalah perkembangan ICT. Berarti lembaga pendidikan
harus melihat kondisi ICT yang seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemudian kita atau lembaga pendidikan menyelenggarakan kegiatan pendidikannya yang sesuai dengan kondisi masyarakat, ya. Nah, itu adalah peluang-peluang yang memang harus dipahami oleh setiap lembaga pendidikan. Oke, jadi kondisi yang terjadi di masyarakat itu mempengaruhi terhadap nilai positif atau nilai negatif suatu lembaga pendidikan. Kenapa dikatakan demikian? Yang pertama, ketika berbicara tentang kualitas, ya, kualitas yang mumpuni itu adalah kualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa? Masyarakat butuhnya SDM yang sesuai dengan kondisi saat ini, atau kualitasnya atau keterampilan yang dimiliki oleh lulusan itu sesuai dengan kondisi saat ini. Makanya pada saat kita atau pada saat menyelenggarakan pendidikan, itu yang harus diperhatikan adalah kondisi yang sedang terjadi, sehingga kita akan menciptakan kualitas yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, tentunya dalam meningkatkan kualitas atau dalam menumbuhkan kualitas yang sesuai dengan kondisi saat ini itu tidaklah mudah. Makanya di sini kita harus memperhatikan bahannya, harus memperhatikan marketnya, kita harus memperhatikan penggunanya. Penggunanya siapa? Penggunanya adalah yang pertama itu kalau dilihat dari ini, yang pertama penggunanya adalah orang tua. Ya, kita harus memperhatikan apa sih yang diinginkan oleh orang tua, gitu kan? Sehingga orang tua itu percaya kepada lembaga pendidikan yang kita kelola, gitu kan. Nah, yang kita kelola yang nantinya si orang tua ini akan menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang dikelola oleh satuan pendidikan. Yaitu yang pertama. Yang kedua, karena objek oriented dari lulusan itu adalah dunia usaha ataupun dunia industri, atau yang disebut dengan DU ataupun DI, maka orientasinya itu pada saat ingin menyelenggarakan pendidikan itu harus mengarah kepada DU dan DI, gitu kan. Kualitas atau skill ataupun keterampilan yang seperti apa sih yang diharapkan oleh DU DI? Makanya pada saat menentukan sebuah kurikulum, gitu kan, ini kurikulum, satuan pendidikan harus melakukan yang namanya survei terlebih dahulu. Ya, surveinya tentang apa? Surveinya tentang kebutuhan SDM yang sedang terjadi di masyarakat, atau bagaimana masyarakat membutuhkan SDM kita atau SDM dari lulusan perguruan tinggi ataupun lulusan lembaga pendidikan. Nah, itu survei ini adalah penting untuk mengetahui kualitas lulusan yang seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan kita juga harus memperhatikan, harus menjalin kerjasama dengan orang tua, ya. Kenapa? Karena seperti apa yang telah saya katakan terlebih dahulu, pada saat kita mengadakan rapat dengan orang tua, maka yang pertama kita harus mengajak, ya, mengajak. Yang pertama kita harus mengajak. Apa yang diajaknya? Orang tua. Orang tua itu harus memperhatikan anaknya. Bagaimana kondisi anak di rumah, bagaimana kegiatan anak di rumah, itu harus diperhatikan oleh orang tua. Makanya ada educational, ya, ada educational mother, ya, atau educational orang tua, ya, atau pendidikan orang tua itu harus ada, gitu kan, sehingga pada saat pendidikan yang dilakukan antara sekolah dengan orang tua itu sinkron, gitu kan. Makanya di penentuan kualitas itu, ya, di kualitas itu, kualitas seperti apa itu kita harus memperhatikan
bahannya ya. Kalau misalkan di kegiatan produksi ini, ingatlah, pendidikan itu adalah sama dengan industri-industri lainnya ya, karena kita berbicara tentang industri, kita berbicara tentang industri, artinya ada eh, sebuah produk ya, ini nggak kelihatan ya, ada sebuah produk gitu kan. Nah, produk dari industri lembaga pendidikan itu adalah lulusan. Nah, ini ya, itu adalah produknya. Kalau misalkan lulusannya berkualitas, maka akan laku di pasaran ya. Kayak Harvard itu kan laku di pasaran. Kenapa? Karena lulusannya bagus ya. Makanya pada saat penyelenggara pendidikan itu harus memperhatikan bahannya. Peserta didik itu, kondisi peserta didik itu seperti apa. Jadi pada saat satuan pendidikan melaksanakan PMB ataupun PSB, itu nilai hasil ujian ya, nilai hasil ujian itu harus diperhatikan. Jangan hanya sekedar sebagai syarat saja untuk mengikuti kegiatan PMB, ini harus dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kualitas ya, grade kualitas apa yang nantinya bakal terjadi pada angkatan tertentu. Ini tidak akan sama ya, tidak akan sama. Karena apa? Karena yang pertama bahannya berbeda, yang kedua latar belakang pendidikan orang tuanya berbeda, yang ketiga kondisi ekonominya berbeda, yang keempat kondisi wilayah dan geografisnya berbeda-beda, sehingga setiap lembaga pendidikan itu akan berbeda kualitas yang dihasilkannya. Itu kan makanya pada saat menentukan atau pada saat PSB, nilai ini harus menjadi sebuah landasan untuk menentukan kualitas yang seperti apa yang nantinya menjadi targeting goals ya bagi lembaga pendidikan. Gitu kan. Nah, kemudian bagaimana sih setelah kita mengetahui bahannya, baru pada tahap berikutnya, yaitu adalah tahap kegiatan produksi. Ya, kita sudah tahu nih bahannya bentuknya seperti ini ya. Ada yang hasil pretestnya 65, 75, bahkan ada yang 25, ada yang 10, ada yang 15. Oke, ada yang 10, ada yang 15. Nah, kita bisa memulai dengan mengkategorikan atau mengklasifikasikan sebuah kelompok. Mana grade 75, mana grade 65, mana grade 25, mana grade 10. Yang grade 75, 65, 25 itu harus, yang 75 itu harus menjadi ketua kelompok. Makanya pada saat SMK ke bawah, ketua kelompoknya itu harus ditentukan oleh guru. Supaya apa? Supaya kebagian yang grade-nya tinggi-tinggi. Jangan sampai satu kelompok grade-nya pintar semua. Ya. Yang pada akhirnya yang pintar makin berangkat, yang mohon maaf, yang sedikit terlambat, sedikit telat, itu semakin tertinggal. Karena apa? Karena dia bertemu dengan teman-teman yang grade-nya sama-sama sedikit telat gitu kan. Makanya ini penting bagi teman-teman mahasiswa diperhatikan ya pada saat nanti kerja di lembaga pendidikan, ini yang menjadi fokus utamanya. Oke. Nah, kegiatan produksi ini tadi kan awalnya kita sudah memahami grade-nya, kelompoknya. Nah, lalu dari salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan, salah satu upaya untuk meningkatkan ini, kita bisa melakukan pendekatan ICT. ICT ini bukan berarti bahwa nanti pembelajaran akan dilakukan berdasarkan ICT. ICT ini adalah alat bantu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru akan lebih optimal. Ya, kita garis bawahi kata alat bantu. Alat bantu itu bukan serta-merta kegiatan pembelajaran menggunakan ICT semua, tapi yang namanya alat bantu itu adalah pendukung atas apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
Kita analogikan, pada saat seorang guru membuat sebuah PTK yang disebut dengan penelitian tindakan kelas, itu ada alat bantu yang namanya instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini terdiri dari soal, angket, ya, terus draft wawancara, dan draft lain sebagainya, sehingga akan memudahkan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitiannya. Nah, begitupun dengan ICT atau kondisi ICT pada kondisi saat ini. Ya, ini mengenai bagaimana ala ICT ini mampu memberikan sebuah standar tertentu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, sehingga pendidikan yang diselenggarakan oleh guru itu berada pada standar-standar yang tepat. Oke, nah untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu kita butuh yang namanya sistem. Ya, makanya ini ada feedbacknya, ada panahnya atas bawah, karena ini saling memberikan kontribusi, atau ada garis koordinasi, atau ada garis perintah. Nah, ini kan lihat. Jadi kita menginginkan kualitas yang mumpuni, kualitas yang sesuai dengan harapan sekolah. Ya. Kemudian dari kualitas ini ada feedback. Ya, bagaimana menciptakan kualitas, yaitu dengan sistem, sehingga sistem yang dibangun, sistem yang dikelola, atau sistem yang dibuat oleh lembaga pendidikan akan menghasilkan kualitas yang baik. Nah, makanya ini panahnya dua arah gitu kan, karena saling keterkaitan. Nah, agar kualitas yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan itu mencapai sistem yang optimal, atau mencapai sistem atau targeting goals yang sesuai dengan kondisi sekolah, maka harus diperhatikan sistemnya dalam bentuk seperti apa. Ya. Nah, sistem ini yang akan kita bahas adalah sistem melalui pendekatan ICT, sehingga nanti akan memudahkan seorang guru dalam menentukan targeting goal, ya, gitu kan. Oke, kita bahas tentang bagaimana sistem ini bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lulusan, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini teman-teman, pada saat teman-teman mahasiswa nanti kuliah ataupun satuan pendidikan melaksanakan kegiatan pembelajaran atau penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat, oleh SDM yang lainnya, maka tadi teman-teman harus saya sudah membicarakan atau menyebutkan bahwa kita harus memahami tentang kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat itu menginginkannya tentang apa? Menginginkannya SDM dalam bentuk apa, atau SDM yang seperti apa, sehingga lembaga pendidikan yang didirikan oleh atau yang dijalankan oleh satuan pendidikan, dia bisa menciptakan lulusan yang sesuai dengan harapan yang bersama. Oke, tadi jadi pada saat pelaksanaan atau pada saat kegiatan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, maka di sini kita tadi sudah membahas tentang kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kualitasnya seperti apa sehingga nanti pada saat lulusan terjun di masyarakat secara langsung, itu dia bisa berkontribusi terhadap perkembangan suatu negara. Nah, agar kualitas ini bisa tercipta, agar kualitas suatu lembaga pendidikan bisa tercipta dengan baik, mampu meningkatkan atau mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan SDM, ya, atau pengembangan lulusan, maka perlu adanya sebuah sistem. Ya, sistem inilah yang disebut dengan sistem ICT, atau sistem inilah yang akan membantu sebuah lembaga pendidikan dalam menentukan targeting goal lulusan, sehingga lulusan yang terjadi atau lulusan yang yang keluar atau lulusan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan itu bisa berkontribusi atau bisa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Nah, lalu bagaimana sistem ini mampu meningkatkan atau bisa menciptakan sebuah standar-standar yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga
standar ini sesuai dengan kondisi atau standar yang diselenggarakan atau yang dibuat oleh sebuah lembaga pendidikan ini bisa berkontribusi terhadap pelaksanaan proses pendidikan, sehingga dalam pendidikan ini mampu berkontribusi terhadap peningkatan mutu SDM di negara atau mutu SDM di wilayah dan lain sebagainya, maka pada saat membuat sebuah sistem kita harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, di sistem ini ya, sistem yang disebut dengan ICT ini adanya di sini. ICT itu adanya di sebuah sistem. Gitu, karena sistem ini harus memperhatikan atau ada pada ranah yang pertama disebut dengan administrasi. Yang kedua sarana prasarana, yang ketiga SDM. Yang keempat adalah keuangan. Nah, apa yang dimaksud dengan administrasi? Sehingga administrasi itu memberikan kontribusi terhadap sistem, gitu kan, dalam meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, atau bagaimana ICT ini mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan sebuah standar-standar yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, ya, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Standar tersebut mampu memberikan standar tersebut bisa berkontribusi terhadap langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Misalkan di sini satuan pendidikan akan melaksanakan dimulai dari, tadi kan saya sudah berbicara tentang bahan baku ya. Bahan baku itu berasal dari peserta didik yang akan melanjutkan sekolah ke satuan pendidikan Anda. Nah, si peserta didik yang dimulai atau peserta didik yang melaksanakan kegiatan peserta didik yang mendaftar ke sekolah Anda itu adalah bahan bakunya. Nilai dari kualitas bahan baku itu tadi sudah saya sebutkan berdasarkan dari pretest ataupun post-test yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada saat PSB. Nah, jadi pada saat peserta didik melakukan pendaftaran di lembaga pendidikan Anda atau di satuan pendidikan Anda, ya, maka di sana sudah dimulai sistem administrasi atau pengadministrasian. Nah, administrasi ini jika merujuk kepada kategori sistem, ada sistem administrasi dan Sapras, SDM, keuangan dan lain sebagainya, maka ini adalah pengadministrasian yang pertama, itu adalah administrasi bahan baku atau administrasi peserta didik yang masuk ke satuan pendidikan tempat teman-teman bekerja. Nah, pengadministrasian ini di PSB ini ya, di awal PSB itu kan sudah tertera identitasnya, sehingga kita bisa mengetahui latar belakang orang tuanya, pekerjaannya apa. Ya, jika misalkan teman-teman sudah pada saat menentukan sebuah KKM, kriteria ketuntasan minimum itu kan ada average dari kemampuan siswa dalam menangkap sesuatu, dalam menangkap mata pelajaran, atau disebut dengan rata-rata kemampuan siswa itu berada pada kategori apa? Apakah kategori siswa yang memiliki daya tangkap cepat sehingga pada saat riset itu dihasilkan dari 80 bisa dikategorikan menjadi 4 bagian. Misalkan ya sangat bagus, bagus, sedang dan tidak bagus. Misalkan kategori sangat bagus itu 90 ke atas. Jadi jika peserta didik itu nilai PSB-nya 90 ke atas, maka itu kategori sangat bagus dan dia bisa dijadikan sebagai bahan untuk tutor sebaya pada saat pembelajaran dilaksanakan. Jadi pembelajaran ini tidak hanya dilakukan oleh seorang guru bisa memberikan salah seorang murid yang kategori grade-nya berada di 90 ke atas sebagai tutor sebaya yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dia bisa menjadikan atau memberikan efek kepada teman-teman yang lainnya untuk membantu teman-teman yang lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Makanya administrasi itu penting. Karena apa? Karena tidak setiap manusia bisa mengingat tentang bagaimana kualitas yang dimiliki oleh bahan baku tadi. Bahan baku tadi yaitu peserta didik. Makanya dimulai dari sistem pengadministrasian. Jadi pada saat lembaga pendidikan
ingin mendapatkan kualitas lulusan yang bagus, maka harus diperhatikan administrasinya. Ya, jangan sampai pada saat melaksanakan kegiatan proses pendidikan, ditanya tentang bagaimana kondisi orang tuanya, itu lembaga pendidikan sulit untuk menemukan administrasi yang berkaitan dengan identitas peserta didik. Atau misalkan ada lulusan yang kehilangan ijazah, kehilangan transkrip nilai, kemudian datang ke sekolah, mau minta rekapitulasinya, mau minta kopiannya, mau minta surat pernyataannya, tapi ternyata rekapitulasinya nggak ada. Berarti sistem pengadministrasiannya jelek. Makanya sistem pengadministrasian ini ditempatkan di paling awal pada saat menyelenggarakan kegiatan pendidikan ingin menghasilkan lulusan yang mumpuni. Karena apa? Karena administrasi ini mencakup tentang records yang berkaitan dengan sarana prasarana yang dimiliki, yaitu pada poin kedua. Ya, jadi di lembaga pendidikan itu yang kedua adalah sarana prasarananya. Sarana prasarana yang seperti apa? Sarana prasarana yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan bukan pada bagaimana sarana prasarana, bukan dilihat dari kualitas sarana prasarananya itu tersendiri, tapi sarana prasarana yang harus dimiliki oleh satuan pendidikan adalah sarana prasarana yang kompatibel atau yang sesuai dengan kemampuan dari guru-guru dalam dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Misalkan gini ya, misalkan sekolah memiliki sarana prasarana yang mumpuni, atau taruhlah misalkan di lembaga SMK, sarana prasarana berkaitan dengan yang terbaru ya, alat terbaru, misalkan engine stand untuk sistem EPI misalkan ya. Ternyata si gurunya tidak mampu, berarti sarana prasarana itu tidak cocok berada pada lembaga pendidikan tersebut. Kenapa bisa dikatakan tidak cocok? Karena nanti sarana prasarana itu tidak akan digunakan oleh gurunya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang pada akhirnya pembiayaan keluar untuk memberikan sarana prasarana, tapi pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tidak efektif. Jadi indikator sarana prasarana yang harus dimiliki oleh lembaga pendidikan itu disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada. Karena apa? Karena kategori lulusan yang berkualitas itu tidak hanya dilihat dari bagaimana peserta didik bisa mengoperasikan tentang sarana prasarana yang ada yang bagus saat ini, tapi bagaimana dia bisa memiliki fondasi yang kuat mengenai nilai-nilai yang ingin diharapkan oleh peserta didik, nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat terhadap peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik itu mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan olehnya pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sistem administrasi ini kan mencakup tentang bagaimana sarana prasarana. Artinya nilai kontribusi pengadministrasian terhadap peningkatan sarana prasarana juga akan berpengaruh terhadap peningkatan dari kualitas lembaga pendidikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena apa? Karena yang pertama, pada saat lembaga pendidikan melaksanakan proses pendidikan, tentunya ada kegiatan pembelanjaan. Nah, pembelanjaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan itu jangan sampai double, ya. Apalagi double counting. Nah, kalau misalkan sampai ke double counting, berarti ada pembelanjaan yang dilakukan 2 kali. Jika 2 kali, seharusnya sarana prasarananya ada 2. Kalau ada 1 dan pembelanjaan dilakukan setiap tahunnya sama saja, lembaga pendidikan itu tidak akan maju, tidak akan berkembang. Karena apa? Karena setiap tahun melaksanakan pembelanjaan yang sama. Seharusnya ada targeting goal. Ya, mana yang dimaksud dengan bahan statis, bahan tetap, mana yang disebut dengan BHP, bahan habis pakai, mana yang disebut dengan bahan lama, ya, bahan yang tidak habis pakai, sehingga bahan yang tidak habis pakai itu kategorinya 5 tahun. Ya, jadi pembelanjaan bahan itu atau alat itu hanya bisa dilakukan selama periode 5 tahun. Kalau misalkan kurang dari 5 tahun, pembelanjaan itu tidak bisa dilakukan. Ya, jadi kalau misalkan ada SDM yang trader atau guru yang trader, misalkan menghilangkan alat, itu tidak perlu diimplementasikan, tidak perlu dituruti. Karena apa? Karena ada standar tertentu yang dibuat oleh sistem
yang nantinya bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lulusan ya. Jadi di sarana prasarana ini penting karena apa? Karena sarana prasarana berkaitan untuk menunjang terhadap kegiatan PBM, kegiatan pembelajaran. Oke, yang ketiga itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu terbagi atas dua kategori. Sumber daya yang pertama itu berkaitan dengan tenaga pendidiknya. Kenapa saya mulai dari tenaga pendidik, bukan dimulai dari pendidik? Karena apa? Karena berkaitan dengan penentuan kualitas pendidik, ya pendidik itu dimulai dari tenaga kependidikannya terlebih dahulu. Kenapa dimulai dari tenaga kependidikan? Karena pada saat awal lembaga pendidikan atau satuan pendidikan itu diselenggarakan, itu ada rekrutmen, ya. Jadi seorang manajer akan melakukan rekrutmen SDM yang sesuai dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, ya. Itu adanya di bagian tenaga pendidikan. Ya, jadi administration tenaga pendidikan, ya, karena administrasi tenaga pendidikan itu mencakup dari HRD, kepala tata usaha dan lain sebagainya. Kalau di lembaga pendidikan mungkin kepala tata usaha namanya. Nah, jadi pada saat kepala tata usaha melakukan tes terhadap guru yang mau mengajukan atau melamar kerja di satuan pendidikan, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada di satuan pendidikan, ya. Jadi pada saat melaksanakan pembelajaran oleh satuan pendidikan, itu SDM-nya sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. Jadi jangan sampai rekrutmen yang dilaksanakan oleh lembaga kependidikan itu mengarah kepada sistem-sistem yang tidak jelas. Maksud dari sistem yang tidak jelas itu adalah SDM yang kurang mumpuni. Ya, minimalnya berada pada ranah kemauan. Seberapa besar kemauan SDM yang direkrut terhadap peningkatan atau terhadap kegiatan proses pembelajaran, minimalnya ada di sana. Jadi kalaupun misalkan mau melakukan rekrutmen, kita bisa lihat dari dari keinginannya, gitu kan, ya, improvisationnya, atau dari bahasa lainnya dari inisiasinya atau inisiatifnya. Kalau guru memiliki inisiatif yang tinggi, saya sarankan untuk rekrut guru tersebut. Kalau guru tidak memiliki inisiatif yang tinggi, saya sarankan jangan. Karena apa? Karena nilai dari perkembangan sebuah organisasi dimulai dari inisiatifnya, gitu kan. Jadi nanti pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu mengarah kepada inisiatif dari seorang guru. Jadi ketika misalkan guru dikasih tugas untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah A atau pada mata pelajaran A, si guru tersebut akan berinisiatif untuk mencari metode, sistem, strategi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Beda dengan guru yang inisiatifnya rendah. Pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, dia asal jalan, asal bebas dari kewajiban. Tidak ada targeting goal, ya. Jadi yang penting KBM dilaksanakan aja. Anak mau bisa nggak bisa itu nggak akan dipikirkan. Karena apa? Karena berkaitan dengan inisiatifnya yang rendah, gitu kan. Jadi aspek pertama pada saat melakukan rekrutmen itu adalah adanya di inisiatif. Baru yang kedua mengarah kepada ilmu pengetahuannya. Yang ketiga mengarah kepada bagaimana dia mampu bersosialisasi dan lain sebagainya, gitu kan. Karena kita memang seorang guru perlu sosialisasi dan lain sebagainya, tapi masa dia mau jadi guru tapi kemampuan sosialisasinya rendah, kan nggak mungkin. Meskipun memang di dalam guru yang profesional itu dilihat dari yang pertama profesionalismenya, ya, kemampuan bersosialisasinya, lalu pedagogiknya, ilmu pengetahuan terhadap kegiatan belajar mengajarnya, lalu ilmu pengetahuan terhadap materi ajarnya, memang di arah sana. Tapi itu semua bisa dipelajari sambil jalan jika inisiatifnya tinggi. Jika inisiatifnya tidak tinggi, maka dia akan menjadi guru yang malas, gitu kan. Akhirnya ngajar ya asal ke kelas, ya ke kelasnya nih, anak-anak cukup dikasih materi, disuruh nulis. Karena apa? Karena nilai inisiatifnya yang kurang baik.
Oke, nah itu jadi pengadministrasian yang kedua itu adalah adanya di PTK, di tenaga kependidikan yang nantinya akan mencatat pendidikan. Jadi tenaga kependidikan ini dia akan melakukan sistem pengadministrasian untuk mencatat pendidik. Nah, pendidik ini terdiri dari latar belakang ijazah, ya, kemudian yang kedua sertifikat keterampilan, kemudian jika memang dipandang perlu karya ilmiah yang dihasilkan atau prestasi yang dihasilkan, sehingga nanti dia bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas melalui eskul dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu bisa melakukan penekanan ke arah sana. Nah, berikutnya apa? Berikutnya setelah SDM itu adalah keuangan. Kenapa keuangan? Karena satuan pendidikan pada saat penyelenggaraan pendidikan itu ada sistem pengadministrasian di bidang keuangan. Ya, keuangan ini perlu diperhatikan sebagai controlling system. Kenapa dikatakan controlling system? Karena berbagai kegiatan atau ya 90% kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan itu memiliki keterkaitan terhadap keuangan. Nantinya, kenapa dikatakan sebagai controlling system? Karena pada saat pembelanjaan yang dilakukan seperti apa yang saya katakan tadi di awal itu tidak akan double, ya, gitu kan. Misalkan kebutuhannya 20 dibelanjakan 20, tahu-tahu tahun depan dia ngajuin lagi barang yang sama, padahal kan di tahun ini kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi di tahun di tahun depannya dia ngajuin alat yang sama, ya. Padahal kan tahun kemarin sudah direalisasikan gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu kan, sehingga nantinya akan double record. Nah, jadi pengadministrasian dalam pemenuhan kualitas yang mumpuni, kualitas yang sesuai dengan SDM itu dalam membangun sistem dimulai dari sistem pengadministrasian. Untuk mengetahui tentang apa? Untuk mengetahui tentang kondisi peserta didik sebagai bahan bakunya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui sarana prasarana yang dimiliki oleh lembaga pendidikan atau yang harus dimiliki, atau misalkan ada sistem kepemilikan bertahap gitu kan, karena tidak semua lembaga pendidikan memiliki modal yang cukup gitu kan. Dan yang kedua adalah mengenai SDM yang sesuai atau SDM yang mumpuni terhadap peningkatan dari kualitas pendidikan itu. Yang ketiga adalah bagian sistem keuangan sebagai record control, list accounting, ya gitu kan. Nah, berikutnya dari keempat kategori ini dia akan mengarah ke sistem ini, ya, ke sistem ini. Nah, sistem inilah yang disebut dengan ICT seperti tadi yang saya katakan. Dari data-data yang dihasilkan, data-data administrasi segala macam, ya, Satras, kemudian akan mengarah kepada di bagian data siswa. Ya. Data siswa ini datanya, ya, saya hapus dulu ya biar lebih jelas. Nah, jadi gini, yang pertama itu berkaitan dengan sistem, kemudian sistem ini mengarah kepada siswa, ya. Bukan langsung ke siswa, tapi ke data dulu ya. Ya. Yang pertama dari sistem mengarah ke data, dari data ini berkaitan dengan data siswa. Data siswa itu apa? Data siswa itu bukan hanya tentang identitas diri siswa. Data siswa itu berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan pengumpulan tugas, berkaitan dengan bagaimana sikap dari peserta didik, berkaitan dengan bagaimana keinginan peserta didik atau inisiatif yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kan itu berkaitan dengan data itu semua. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui nilai sikap dari peserta didik? Yang pertama, tidak ada peserta didik yang jelek ketika dia melaksanakan semua tugas. Artinya apa? Artinya bahwa jika peserta didik itu melaksanakan mengumpulkan tugas dalam kurun waktu yang cepat, maka dapat dikategorikan sikapnya baik. Ya, jadi PR selalu dikerjakan. Jadi guru bisa melakukan record atau pencatatan tugas siswa, ya, dari mulai tugas kan biasanya kan di dalam satuan acara perkuliahan RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran,
itu kan ada tugas-tugas di akhir pembelajaran. Misalkan di kompetensi dasarnya, di standar kompetensi, atau sekarang disebutnya dengan kriteria standar kompetensi lulusan ya, SKL. Kemudian ada standar kompetensi, dari standar kompetensi lulus ke turun ke indikator KL1 ya, KI1, KI2, KI3 ya, kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3. Dari kompetensi inti 1 misalkan 1.1 ini berkaitan dengan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian 3.1 ini berkaitan dengan kompetensi pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik ya. Kalau 4.1 berkaitan dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, misalkan tentang mata pelajaran sejarah, atau misalkan kalau di PAI berarti, ataupun di PG PAUD ataupun di PGSD berarti berkaitan, misalkan kita ambil di mata pelajaran yang umum aja ya, supaya semuanya ada. Meskipun di PAUD ya pelajarannya bermain ya gitu kan, tapi mudah-mudahan dengan pemberian contoh ini, karena saya bikin event videonya global tentang pendidikan ya, jadi mudah-mudahan PAUD bisa paham ya, karena beda pembelajaran di PAUD dengan di PGSD gitu kan. Nah, jadi pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu ada standar kompetensi yang yang akan dilaksanakan, atau pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi yang akan dilaksanakan. Standar kompetensi 1, misalkan peserta didik memiliki pemahaman tentang sejarah perkembangan Indonesia, misalkan itu ya. Nah, yang pertama sejarah perkembangan dimulai era kemerdekaan, itu KI 3.1-nya peserta didik bisa memiliki pemahaman tentang proses kemerdekaan. Standar 4.1 misalkan peserta didik dapat membuat makalah atau dapat mempresentasikan tentang bagaimana proses kemerdekaan yang terjadi di Indonesia. Artinya ada kualitas yang dihasilkan dari peserta didik. Nah, itu kan di-record. Pertama, peserta didik melaksanakan tugas enggak? Kalau peserta didik melaksanakan tugas yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa peserta didik tersebut memiliki sikap yang bagus ya. Nah, itu dimulai dari data. Data yang pertama adalah data siswa ya, misalkan berkaitan dengan nilai sikap, pengetahuan, lalu keterampilan. Jadi data ini tidak hanya data identitas saja, tapi semua bentuk kegiatan yang berkaitan dengan siswa itu ada di data, ada di sistem data. Jadi data ini data berkaitan dengan siswa itu mencakup tentang segala aspek yang berkaitan dengan siswa, kegiatan ekskul yang dilaksanakan oleh siswa gitu kan. Nah, semua itu akan terrecord di sistem, di ICT gitu kan. Makanya pada ini bisa siswa melaksanakan, misalkan dalam ekskul siswa bisa melakukan absensi kehadiran ya melalui program Android gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu. Yang kedua, ini berkaitan dengan guru. Ya, kalau di sini kan di kiri itu SDM berkaitan dengan PTK dan tenaga kependidikan dan pendidikan ya, dan tenaga kependidikan dan pendidik. Kalau di sini di sebelah kanan itu berkaitan dengan guru. Ya, ini berkaitan dengan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Dimulai dari administrasi yang dilakukan oleh guru. Ya, misalkan dari rencana program pelaksanaan pembelajaran, kemudian ke arah sananya dilanjut kepada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, apakah itu daftar nilai siswa, apakah itu materi siswa, apakah itu raport dan lain sebagainya. Jadi ini adalah berkaitan dengan data guru. Kemudian yang ketiga itu ini double ya, pendidik sama pendidikan ya, ini pendidik, ini satu, ini saya double, ini kita nggak bahas ya karena sudah ada di atas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai data nilai. Data nilai ini berkaitan dengan
penilaian yang dilakukan oleh guru, nilai tugas-tugas segala macam itu kan terrecord gitu kan, bisa direcord gitu kan. Makanya ICT ini membantu, karena apa? Karena dengan ICT ini kita bisa membuat sistem yang bisa diakses melalui Android. Kemudian si guru pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran dia bisa melakukan penilaian secara langsung gitu kan. Nah itu melalui ICT. Nah kemudian berikutnya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau kualitas dari pendidikan dan tenaga kependidikan, itu ada sistem yang mengarah, kemudian ada sistem, kemudian di sananya melalui, kalau ini kan sifatnya administration ya, gitu kan. Kalau di sini kan sifatnya administrasi yang dilaksanakan oleh siswa, administrasi tentang siswa, administrasi tentang guru, administrasi tentang nilai. Nah, dari sistem ini juga kita atau ICT ini bisa memfasilitasi untuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru nanti bisa offline atau bisa offline. Kalau offline ini berarti pembelajaran dilaksanakan secara manual. Artinya nanti bisa peserta didik ataupun guru membuat sebuah file presentasinya yang disimpan di sistem, kemudian dibuka di kelas sama-sama. Nah itu kan offline ya, atau guru membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang sifatnya konvensional. Nah kalau online berarti pembelajarannya berbasis website. Artinya apa? Artinya guru, sekolah membuat sebuah e-learning. Dari e-learning ini kemudian siswa bisa login, kemudian guru login, kemudian nanti akan melakukan record tentang tugas yang dilaksanakan oleh guru, lalu bagaimana guru memberikan tugas kepada siswa dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti akan membahas tentang akan melaksanakan kegiatan secara online ya, seperti yang terjadi saat ini karena ada wabah, itu kan pembelajaran dilaksanakan secara online, tapi ada yang sudah berbasis website, ada juga yang belum ya. Nah kemudian dari sistem pembelajaran ini juga, dari sistem ini ada satu yang lewat ya, yaitu library atau perpustakaan ya. Ini bisa library-nya library online ya. Nah ini kita jadi sekolah bisa membangun sebuah website, kemudian website ini nantinya bisa dari website ini nantinya bisa seguru-guru dia bikin artikel, dia bikin bahan pembelajaran, kemudian dia bikin tentang pelaksanaan pembelajaran, dia bikin tentang hal-hal yang berkaitan dengan materi ajar, kemudian diupload ke library, nanti peserta didik bisa mengakses gitu kan. Yang bisa library-nya kan library online. Justru library online lebih enak dibandingkan dengan library offline. Karena apa? Karena sistem pencariannya cepat ya, peserta didik bisa membuka tanpa harus meminjam buku gitu kan. Kalau ke perpustakaan meminjam buku, bawa buku dan lain sebagainya, meskipun memang ada kelemahannya. Karena apa? Karena kalau berbasis online itu bisa menyebabkan mata lebih cepat lelah dibandingkan dengan membaca buku ya, tulisan di dalam kertas gitu kan ya. Oke, nah itu berarti berkaitan dengan implementasi ICT di dalam dunia pendidikan. Lalu berikutnya kita bahas mengenai kita bahas mengenai bagaimana peranan ICT di bidang pendidikan. Yang pertama, ICT itu bisa sebagai gudang ilmu. Seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru bisa membuat panduan, buku panduan, materi ajar, dan lain sebagainya, kemudian diupload ke sebuah website. Nanti peserta didik, bahkan masyarakat secara umum bisa akses materi ajar yang Anda upload gitu kan. Nah kemudian yang berikutnya, alat bantu dalam kegiatan pembelajaran ya. Pembelajarannya bisa penugasan sistem online. Jadi gini ya, enaknya sistem pembelajaran yang basis online itu, guru tidak harus memikirkan tentang di mana tugas anak ya. Guru tidak harus membawa tugas anak kemanapun gitu kan. Karena apa? Karena ya seperti hanya saya kan mobile gitu kan, saya kan tidak ada di satu tempat selamanya, bahkan sering keluar kota gitu. Karena pada saat ingin memeriksa tugas siswa kan, kalau misalkan open sulit, tapi ketika online
pada saat ada waktu lagi nongkrong, tapi nongkrong di, misalkan lagi nongkrong sambil minum apa namanya, teh atau minum kopi di kafe, misalkan kalau di kota kan ada kafe ya, di kafe itu bisa sambil diam-diam sambil lihat, baca-baca tugas siswa, lakukan penilaian, kan enaknya di sana gitu loh. Jadi pembelajaran basis online ini apa namanya, website ini atau ICT ini bisa membantu mobilitas pekerjaan gitu kan. Jadi pekerjaan bisa dilakukan dimanapun gitu kan, penilaian. Bayangkan misalkan tugasnya offline, itu kan Anda harus bawa tugas anak untuk diperiksa gitu kan. Nah, kemudian sistem analisis bisa dilakukan secara auto ya gitu kan. Misalkan Anda membuat sebuah soal dalam bentuk multiple choice, kemudian dibuatlah sebuah kunci jawaban, dan kunci jawaban ini nanti akan langsung merecord jawaban peserta didik. Dari record ini akan langsung dianalisis ya, bahkan analisisnya sampai mengarah kepada kategori soal, apakah itu termasuk kategori soal lemah, kategori soal lambat, kategori soal bagus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikutnya, ICT ini juga memberikan bisa sebagai fasilitas pembelajaran ya, seperti e-learning dan lain sebagainya yang tadi sudah saya bicarakan sebelumnya. Kayak berikutnya, sebagai sistem pembelajaran ada double ya. Nah, misalkan gini, ICT kan tadi saya sempat menyinggung tentang bahan ini adalah dalam proses penerimaan peserta didik. Misalkan ini adalah salah satu rangkaian ICT yang salah satunya aja ya, ini proses penerimaan peserta didik. Peserta didik mendaftar ya, mendaftarkan identitas dirinya kepada lembaga kita ya. Secara tidak langsung input dari record peserta didik ini dilakukan oleh peserta didik secara sendiri, mandiri. Anda kebayangkan kalau misalkan setiap tahun kalau tidak membentuk sebuah sistem ICT, TU itu harus mengentry data peserta didik setiap tahun. Ada peserta didik baru di entry, ada peserta didik baru di entry setiap tahun, ya kan? Nah, jika dengan menggunakan sistem ICT, TU tidak harus mengentry. Kenapa? Karena entry data dilakukan oleh peserta didik setiap tahun. Ya, setiap peserta didik melaksanakan pendaftaran di lembaga pendidikan, gitu kan. Nah, jadi ini bisa membantu banget nih tenaga kependidikan dalam mengakumulatif identitas dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, itu dalam proses seleksi bisa berbasis online ya gitu kan. Jadi kita bisa dalam pelaksanaan tes dilaksanakan langsung keluar nilainya gitu kan ya. Kemudian bisa dibuat pengumuman siswa yang diterima ataupun yang tidak, bahkan pengumuman lainnya nanti kan saya contohkan di belakang ya. Kemudian berikutnya penerapan ICT untuk proses udah ya, pendaftaran kayak. Kemudian nah ini dalam proses pembelajaran bisa sebagai e-learning, bisa sebagai multimedia, misalkan melalui YouTube dan lain sebagainya ya, komuter video gitu kan. Kemudian a library, a box, ya, a journal dan lain sebagainya. Kemudian ada virtual laboratory ya, kita bisa membuat sebuah virtual. Kalau di TKJ itu, karena saya ngajar di TKJ juga, kalau di TKJ itu ada virtual laboratory itu mengenai perakitan. Jadi nanti siswa bisa praktek perakitan secara digital ya gitu kan. Oke. Kemudian dalam proses penelitian, pencarian data, informasi penelitian kan database peserta didik bisa diketahui nanti ada berapa orang yang menjadi petani, berapa orang yang asal keluarganya kategori penghasilan berapa, itu kan bisa diketahui presentasinya gitu kan. Jadi akan dilakukan kepada proses penelitian secara relevan. Oke, berikutnya bisa dilakukan pengolahan data. Ini tentu saja bisa dilakukan ya, karena apa? Karena pengolahan data ini bisa langsung seperti tadi, misalkan pada saat tes seleksi dilaksanakan, peserta didik bisa langsung diketahui berapa indikator penilaiannya. Kemudian ada ICT sebagai penyebar luas hasil penelitian ya. Tentu ini berkaitan, Anda bisa tahu tentang berapa jumlah COVID atau jumlah pasien yang terdampak atau jumlah pasien COVID atau berapa yang aktif, berapa yang selesaikan melalui apa, penyebar luasan hasil dari riset penelitian tentang kategori peserta yang kena COVID atau tidak. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh dari penyebar luasan hasil penelitian. Kayak berikutnya adalah proses berorganisasi dan beraktivitas. Ada attitude change system. Jadi ada
pesan berbasis institusional, artinya bahwa bisa memberikan perintah, bahkan bisa memberikan surat. Jadi pimpinan meskipun tidak ada di lembaga pendidikan, dia bisa memvalidasi surat, kemudian dia bisa menandatangani secara digital. Jadi pimpinan bisa bisa melakukan controlling system. Surat apa saja yang dikeluarkan hari ini, tentang apa saja, surat masuknya tentang apa saja, itu bisa di controlling system oleh pimpinan, sehingga meskipun pimpinan tidak ada di lembaga pendidikan, dia bisa melalui controlling sistem atau controlling terhadap aktivitas yang dilaksanakan di di lembaga pendidikan melalui surat menyurat. Kayak online scheduling, kita bisa menentukan jadwal secara online melalui internet, radio, ya, melalui TV dan lain sebagainya, sehingga nanti pada saat pelaksanaan bahkan kegiatan lapangan aja kan kita bisa online sekarang ya, melalui aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Kemudian proses administrasinya, nah yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya jelaskan itu yang disebut dengan Office Automatization System, ya. Jadi pelaksanaan pengadministrasian secara otomatis oleh sistem. Nah, itu peran ICT di dalam lembaga pendidikan itu mengarah ke arah sana. Ya, jadi nanti bisa melakukan record tentang kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian perangkat aplikasi ICT yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah Google Form. Ya, ini adalah berkaitan dengan input data. Yang kedua Google Doc. Nanti bisa 10 ataupun 15 orang melakukan editing dengan satu dokumen gitu kan. Sehingga tidak muncul banyak dokumen gitu. Nanti kalau udah finishing, di-download baru dirapikan. Kemudian Google Spreadsheet ini adalah Excel-nya milik dari Google, keluaran dari Google ya. Kemudian SQL ini data berbasis database. Kemudian PHP dan HTML ini adalah salah satu program untuk menampilkan record yang dikeluarkan oleh SQL gitu kan. Oke, itu saja materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.